Perkenalkan, nama saya Saharani Putri Ateria. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bahaya dampak abu vulkanik. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan. Selamat siang Ibu. Siang juga Nona. Baik Ibu, perkenalkan saya Saharani Putri Ateria. Saya mahasiswa keperawatan INJ. Jadi Ibu, tujuan saya ke sini untuk melakukan penyuluhan tentang dampak abu vulkanik. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik Ibu, sebelum kita lanjut, bisakah memperkenalkan nama Ibu siapa? Nama saya Indri. Baik Ibu Indri, sebelum kita mulai, saya ingin membagikan leaflet dulu untuk dibaca. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu dampak dari abu vulkanik atau mungkin abu vulkanik Ibu? Baik Ibu, abu vulkanik itu adalah material halus hasil letusan gunung berapi yang terdiri dari partikel-partikel kecil atau serpihan-serpihan kaca yang dapat mengganggu kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem. Biasanya abu vulkanik ini terbawa angin hingga ribuan kilometer dari sumber letusannya. Itu adalah pengertian dari abu vulkanik. Tanda dan gejalanya Ibu, biasanya itu pada sistem pernapasan kita itu akan terhirup abu vulkanik itu, kita akan sering bersin, pilek, sesak nafas yang paling parah itu terutama pada orang yang mengidap penyakit asma. Setelah itu suara serak dan rasa terbakar di dada. Setelah itu Ibu, pada mata biasanya mata merah, perih, mengeluarkan air, pandangan kabur, iritasi atau infeksi pada mata. Setelah itu juga ada gejala pada kulit. Biasanya kulit kita itu gatal-gatal dan muncul ruam, kulit kering, dan iritasi serta reaksi alergi pada kulit sensitif. Biasanya kalau terkena itu kulit yang sensitif itu bakal lebih merah kalau terkena ini abu vulkanik. Jadi kalau jadi itu kan tadi tanda dan gejalanya Ibu. Sekarang kita masuk ke pencegahannya Ibu. Biasanya pencegahan dampak abu vulkanik itu yang pertama kita lindungi sistem pernafasan. Seperti kayak kita menggunakan masker kalau keluar rumah, ganti masker secara berkala. Kalau misalnya sudah pakai yang di luar tidak usah dibawa masuk ke dalam, jadi kayak setelah pakai dibuang. Terus itu tetap di dalam rumah, pastikan jendela, pintu, dan ventilasi itu tertutup biar ini angin tidak masuk ke rumah. Setelah itu lindungi mata dan kulit. Mungkin kalau ibu sering keluar menggunakan motor, usahakan pakai kacamata, pakai jaket biar tidak terkena paparan abu vulkanik. Setelah itu jaga kebersihan diri, mencuci tangan sehabis dari luar, pulang kerja mungkin bisa langsung mandi, menyapu rambut. Setelah itu juga gunakan obat tetes mata steril jika terasa matanya ibu itu perih. Ya. Baik Ibu, setelah ini saya ingin melakukan demonstrasi mencuci tangan dan menggunakan masker. Apakah saya bisa meminjam tempat cuci tangan Ibu di belakang? Pertama kita mencuci di bawah air mengalir Ibu, menggunakan sabun. Setelah itu kita kembali bilas di bawah air mengalir dengan gerakannya sama. Setelah itu matikan air. Biasanya kita biasanya pada
serbet yang kering ataupun pada tisu. Karena ibu sudah sediakan tisu di sini, kita bisa. Baik ibu, tadi kan saya sudah mengajarkan atau mendemonstrasikan cara mencuci tangan. Setelah itu saya ingin mendemonstrasikan cara memakai masker. Ini ibu saya bagikan masker. Terima kasih. Iya ibu. Jadi yang pertama kita pakai masker itu jangan terbalik ya ibu. Yang ini yang di depan, yang ini yang di dalam kita. Kita pakai karena kita berhijab. Mungkin bisa pakai penggait dulu atau bisa masukkan ke dalam seperti ini. Semua ini ditutup dari atas ini. Begitu ibu. Sudah. Kebetulan Nona saya punya penggaetnya, jadi saya pakai Iya, ibu. ya. Baik ibu, terima kasih sudah mengikuti saya tadi dari cuci tangan hingga memakai masker yang dengan yang benar. Baik ibu, sekian dari saya. Apakah ibu ada pertanyaan tentang dampak dari bahaya abu vulkanik ini ibu? Mungkin ada yang ingin saya tanyakan mengenai cuci tangan. Kalau boleh saya tahu, pengetahuan Ade, ada berapa langkah dalam mencuci tangan? Terus yang kedua, apabila di rumah kami tidak mempunyai air mengalir atau air keran, antisipasi apa yang bisa kami gunakan sebagai pengganti air mengalir? Baik ibu, yang pertama ibu, langkah-langkah mencuci tangan itu ada 6 langkah dengan 4 kali putaran seperti tadi yang saya ajarkan. Yang kedua tadi, kalau misalnya di rumah tidak punya air mengalir atau mungkin sedang dalam keadaan darurat seperti di luar, ibu bisa menggunakan hand rub atau hand sanitizer. Langkahnya tadi sama ibu, iya 6 langkah 4 kali putaran. Terus kalau boleh saya tahu, penggunaan masker ini tuh sebaiknya berapa jam harus segera diganti? Baik ibu, untuk penggunaan masker yang medis seperti ini ataupun sama dengan masker yang mereknya KN95 itu penggunaannya sama 4 jam dan itu langsung dibuang atau bisa dibuang dirobek dulu baru dibuang ke tempat sampah. Terima kasih atas informasinya. Ya, tidak ada pertanyaan karena hampir sebagiannya sudah Nona jelaskan dan sudah saya pahami dan juga sudah diberikan dengan brosur ini. Brosur ini juga bisa saya gunakan dan bisa saya baca kalau memang saya belum mengerti. Sekiranya sementara itu saja dari saya, belum ada pertanyaan. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu ketika Nona ada penjelasan lain, mungkin nanti ada pertanyaan lain berikutnya dari saya. Jadi untuk sementara belum ada pertanyaan dari saya bisa menyimak atau membacanya dari brosur ini. Terima kasih. Terima kasih ibu untuk yang tadi ibu bicarakan. Sebelum saya mengakhiri ini ibu, saya ingin mengevaluasi kembali sejauh mana pemahaman ibu tentang bahaya dampak abu vulkanik ini. Mungkin dari saya yang pertama, pengertian abu vulkanik. Abu vulkanik adalah partikel halus hasil letusan gunung berapi yang terdiri dari pecahan kecil batuan, mineral, dan kaca vulkanik. Terus yang kedua, komplikasi apa saja yang diakibatkan oleh abu vulkanik. Yang pertama, gangguan pernafasan seperti iritasi hidung, tenggorokan, batuk, asma, dan sesak nafas. Yang kedua, penyakit mata, merah, perih, gatal, atau infeksi karena iritasi partikel halus. Yang ketiga, penyakit kulit seperti munculnya ruam atau iritasi kulit karena kontak langsung.
Terus pencegahan yang bisa kita lakukan apabila terpapar abu vulkanik. Yang pertama, gunakan APD, salah satunya adalah masker, seperti yang kita gunakan saat ini. Terus yang kedua, lindungi diri di dalam rumah. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan. Contohnya dengan sering mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas atau setelah melakukan aktivitas. Cara mencuci tangannya tadi seperti yang Nona peragakan tadi. Terus yang keempat, waspada saat berkendaraan motor. Disarankan atau sebaiknya menggunakan penutup mata, helm atau jaket sehingga tidak mudah terpapar dengan abu vulkanik. Terus yang kayaknya itu saja yang bisa saya sampaikan kembali apa yang sudah Nona jelaskan tadi kepada saya. Terima kasih atas penjelasannya. Buat saya sedikit informasi, pengetahuan juga buat saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu sudah memahami sejauh ini tentang bahaya dampak dari abu vulkanik Ibu. Saya pamit dulu kembali ke kampus Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sukses terus ke depannya, semoga segera wisuda. Iya, Amin. terima kasih.